Bab 213. Alea. Buang-buang uang kamu. Itu HP baru. Omel Hilda. Alea tak mendengar omelan Hilda. Terlihat geram dengan kedua tangan di kepal kanan dan kirinya. Awalnya panggilan ponselnya masih terhubung, namun setelah ditolak sudah tidak lagi tersambung. Itu berarti dia telah diblokir. Alea. Diam. Hilda terkejut lagi saat Alea mengacungkan telunjuk ke wajahnya dengan mata berapi dan wajah memerah. Sangat terlihat jelas kalau kepalanya yang cantik itu sangat marah dan murka. Jangan pernah ngatur-ngatur aku lagi, semua rencana yang tante kasih gagal total. Ucap Alea. Al. D-I-A-A-A-A-M-M-M. Jerit Alea sambil mendorong Hilda ke atas sofa. Sungguh Hilda sangat ketakutan sekarang. Rencana kemarin bukan dia yang membuat namun Alea sendiri dan dia yang gagal sendiri. Karena tak berhasil menjerat Azam untuk tidur dengannya serta memiliki anak dengannya. Cukup sudah. Aku gak mau kalah. Aku gak mau Azam lupain aku. Dia harus datang lagi, dia harus mengemis lagi cintanya. Seperti waktu kemarin belum ada perempuan itu. Seperti kemarin. Hilda hanya bisa mendengarkan apa yang keponakannya katakan. Jika Alea ingin agar Azam kembali lagi padanya maka mereka harus pindah ke Jakarta sedangkan mereka tidak punya uang. Mungkin mereka bisa menyewa tempat kos dengan cara menjual rumah mereka di Bandung ini. Tapi mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kalau rumah ini juga dijual. Lalu apa bisa? Alea merebut kembali hati Azam. Dengan begitu, hidup mereka akan kembali damai seperti semula. Saran tante, ketika kamu bertemu dengan Azam, segera publikasikan hubungan kalian. Kalau perlu, sebar foto-foto kalian sama keluarganya Azam sehingga mereka gak punya alasan lagi buat nolak kamu. Apa yang dikatakan oleh Hilda, memang sudah Alea rencanakan sebelumnya. Dia ingin tahu apa alasan Azam menolaknya. Tidak mungkin jika tidak ada apa-apanya. Lebih dari 3 tahun mereka bersama dan pria itu dengan sangat mudah dia kuasai. Jangankan hanya mengangkat telepon, Alea pernah meminta Azam yang saat itu berada di Bali untuk pulang karena dia ingin makan malam bersama. Tapi sekarang, Seva pasti sudah mencuci otaknya. Bukan mencuci otak, tapi perlahan, kehadiran Seva mulai menggeser pikiran Azam. Yang tadinya hanya memikirkan Alea, kini Azam sibuk meminta nomor ponsel istrinya. Buat apa? Tanya Seva datar sambil merapikan tempat tidurnya. Ia baru kembali dari bawah untuk mengambil makan malam bagi Azam dan ia taruh di meja lampu tidur. Ya, masa nanya buat apa? Aku kan gak punya nomor kamu. Ayo sebutin. 19. Udah hampir 1 bulan nikah, gak tahu nomor aku. Azam terdiam malu mendengarnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Dia memang tak tahu nomor Seva. Iya, maaf. Malam ini, berapa kali bilang maaf? Kebanyakan bikin salah sih. Siap salah mulia, tolong berikan nomornya. Gak mau, usaha aja cari sendiri. Minta sama If aja. Jawab Seva cuek. Azam yang kesal, lalu mengantongi ponselnya. Oke, aku usaha sendiri ngambilnya. Iya.
Bener ya? Iya. Oke. Azam menaruh ponselnya ke atas ranjang lalu berjalan menghampiri istrinya dan tanpa Seva duga, Azam meraba tubuhnya dari belakang. Abang ngapain? Tanya Seva menghindari tangan-tangan yang tengah bergerilya di tubuhnya itu. Katanya suruh usaha, nyari sendiri HP-nya. Ini lagi nyari. Ucap Azam yang membuat Seva kesal. Abang, gak ada di sini. Protes Seva kala suaminya mencari di dadanya. Seva menunduk tapi malah bagian bokongnya mengenai bagian depan Azam. Erangan manja pun lolos dari mulutnya. Ih, abang modus. Lagi-lagi Seva protes karena kini rabaan Azam sampai ke bawah. Enggak mau, lepasin. Ini, di kantong kanan aku, HP-nya. Geli bang. Oh, di sini. Seva melenguh saat Azam masuk ke dalam celana tidurnya. Kamu bohong nih, gak ada. Seva berusaha menarik tangan Azam dari sana namun tak kunjung dilepaskan. Aku yang ambil. Kata Seva mengambil ponsel yang di kanan sakunya. Lah secepat mungkin menghindari Azam. Lalu mengambil jarak sekitar 2 meter darinya. Azam kecolongan. Buruannya kabur dengan mudah. Padahal yang dipegang-pegang Seva. Harusnya Seva yang terangsang. Tapi istrinya malah biasa saja. Menguasai dengan baik. Malahan Azam yang kini kepanasan. Nih, catet. Udah gak mau minta nomor. Maunya kamu sekarang. Ujar Azam. Enak aja. Konsisten dong, maunya yang jelas. Jangan plin-plan. Mau HP ya HP. Mau aku ya aku. Ucap Seva tegas. Azam bak tersindir oleh kata-kata istrinya barusan. Netra coklat Seva menatap dalam. Ia harap Azam paham maksudnya. Jangan karena mudah dapat satu hal, lalu berubah dan jadi serakah. Semuanya mau. Aku gak pernah pacaran. Tapi, kalau tipe cowok pelin-pelan, kayaknya bakal aku tendang dari list kriteria idaman aku. 20. Mendengar itu, Azam tersulut emosi dan menarik pinggang belakang Seva agar merapat padanya. Seperti tadi, kedua pandangan mereka pun beradu. Aku akan mencoba menjadi pantas untuk kamu. Ucap Azam. Seva yang awalnya terdiam lalu perlahan mengembangkan senyumnya. Aku akan selalu menunggu. Azam tersenyum haru lalu memeluk Seva. Begitulah mereka sepanjang malam. Tidur sambil bercerita dan berpelukan. Tak ada aktivitas lain selain menempelkan bibir satu sama lain. Lain dari itu, malam ini mereka isi dengan obrolan. Mungkin nanti aku akan minta izin ke papa buat ajuin cuti kedua. Cuti kedua? Iya, buat ke Italia. Ada Rose Garden Party di sana. Kamu harus lihat. Jangan lupa, kita juga belum ketemu sama Nono dan Nona. Orang tua mama. Juga buat lihat mahar yang aku kasih ke kamu. Seva tersenyum mengeratkan kembali pelukannya di tubuh sama suami. Aku tunggu.
ucapnya sambil menguap. Tidurlah, besok kita sibuk. Kamu harus kuliah. Aku harus ke kantor. Sheva kembali menganggukkan kepala menyetujui apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia pun terlelap ke alam mimpi setelah begitu nyaman merasakan tepukan pelan di punggungnya. Azam bernafas lega, sang istri mau menerimanya apa adanya. Azam tak menyentuh Sheva malam ini. Dia ingin kebutuhan biologisnya tersalurkan ketika Sheva yang memintanya atau ketika nanti dia merasa kalau itu adalah nafkah batin haknya Sheva. Bukan sebagai pemuas hasratnya saja. Seperti janjinya pada Sheva tadi dan sangat disetujui oleh Sheva. Sheva misu-misu dengan wajah kesal pagi ini. Lah bangun kesiangan dan itu pun kalau Estefania tak mengetuk pintu kamar mereka, entah jam berapa dia akan bangun. Jangan marah-marah dong, Fa. Ucap Azam sambil memakai kemejanya. Diikuti oleh dasi. Sheva tak menjawab. Dia hanya diam sambil segera memakai kaos lengan panjangnya. Hal yang sangat membuat Sheva kesal, kenapa bisa sepulas itu tidurnya. Ya ampun, kita belum telat. Masih ada 1 jam lagi, ujar Azam. Sheva memandangnya tajam. Hal yang Azam rasa makin mirip dengan tantenya, Riani. Jam 6, bagi aku udah siang banget. Belum lagi nyiapin sarapan, ucap Sheva. Sarapan biar disiapin sama yang lain, kamu nggak perlu capek-capek. Nah, kalau ini, di-handle siapa? Tunjuk Sheva pada bagian leher serta dadanya yang memerah. Membuat Sheva malu setengah mati andai ada yang melihatnya. Lagi pula, sempat-sempatnya Azam membuat tanda di bagian tubuhnya yang mudah terlihat oleh orang lain. Sedangkan Azam, ia tersenyum lebar melihat hasil karyanya. Biasa aja kali, Pak. Kamu kan udah nikah, udah punya suami, wajar kalau ada tanda kayak gitu. 21. Sheva melotot mendengar jawaban suaminya yang tidak manuk di akal itu. Yang bikin gak wajar itu, hari ini aku masuk kuliah untuk pertama kalinya, Bang. Setelah 1 bulan libur. Malu. Nyebelin. Azam tertawa simpul. Memang itu tujuannya. Biar semua orang di kampus tahu kalau Sheva sudah punya suami. Azam tersenyum bangga melihat Ziko dan Gibran, wajahnya seperti orang abis kemalingan pagi ini. Melihat Sheva pergi ke kampus naik mobilnya dengan kaos turtleneck. Sampai di dalam mobil, Sheva menegur suaminya. Kenapa senyum-senyum? Ah, enggak, lucu aja ngeliat para calon pebinor mukanya nelangsa pagi-pagi begini. Mau sekuat apapun mereka menggoda milik orang lain, tetap yang sah yang berkuasa. Oh ya. Iya. Jawab Azam. Ngaca deh, Bang. Ucap Sheva telak. Rupanya sang istri cantiknya ini masih kesal dengan tanda cinta yang Azam buat. Nggak mau ngaca. Udah ganteng. Jawab Azam yang hanya dibalas cibiran dari Sheva. Namun tak kayal ia senyum-senyum juga karenanya. Mulai hari ini, aktivitas rutin keduanya mulai dilakukan di kampus dan juga kantor. Sheva meminta agar Azam cukup mengantarnya sampai di tempat parkir saja. Namun, Azam mau mengantar istrinya untuk pertama kali ke kelas setelah mereka menikah.
Tentu saja mereka jadi pusat perhatian mahasiswa lainnya di Universitas Indonesia ini. Sebagian dari mahasiswa ini mengetahui kalau Seva adalah istri dari Azam ketika mereka menonton tayangan Dangdut Ekonomi beberapa waktu yang lalu. Gosip begitu cepat menyebar sehingga tak salah lagi wanita yang digandeng oleh Azam pagi ini adalah istrinya. Setelah mengantarkan sang istri untuk sampai duduk di kelasnya, pria berdarah Italia itu kemudian segera berangkat ke kantor untuk pertama kalinya lagi setelah hampir 1 bulan lamanya dia off. Rasa rindu bertemu dengan karyawan-karyawan yang lain dan juga rindu bekerja mengasah otak di balik layar membuat Azam begitu bersemangat. 2 minggu berlalu. Hubungan Azam dan juga Seva semakin membaik, bahkan tak jarang, Azam sering datang ke kampus Seva mengirimkan makan siang untuknya juga teman-teman satu kelasnya. Jangan lupa juga sang adik serta keponakan Ziko dan juga Gibran. Atau kadang, Seva yang datang ke kantor diantar oleh Gibran agar bisa pulang bersama dengan Azam malamnya. Kayaknya, saya harus ambil cuti deh lusa soalnya sepupu saya mau nikah. Ucap Azam pada asisten mau tak maunya, Tama. Ya, sebenarnya Azam ini ingin sekali memecat Tama. Tapi, apa daya kekuasaan masih dipegang oleh Atalarik Fabian Rohichan yang jangankan memecat karyawan, memindahkan vas bunga saja harus mengirimkan lampiran. Super sekali bukan? Azam CEO, tapi yang berkuasa tetap ayahnya dan keuangan, dipegang oleh istrinya. 22. Baik Pak. Saya akan handle selama Bapak libur. Kata Pak Boril, Pak Ziko juga akan masuk ke perusahaan Pak. Itu urusan Papa, Ziko sama kamu. Bukan urusan saya. Astaga. Tama sampai mengelus dada mendapat kejutan dari Azam. Bosnya ini ternyata memiliki dendam kesumat padanya, entah karena apa. Yang pasti dia adalah satu-satunya cowok judes yang Tama kenal. Bapak Maulun di sini Pak. Azam memeriksa arloji di pergelangan tangan kirinya. Kalau saya makan siang di kampusnya Seva, meetingnya telat gak? Telat Pak. Jarak dari sini ke UI bisa sampai 1 jam. Belum makannya, belum minumnya, belum ngobrolnya. Belum mesra-mesraannya ya, Tam. Jir. Ngapain dijelasin sih? Monolog Tama ingin muntah mendengarnya. Tapi lah tahan hadirin. Iya Pak. Sedangkan jadwal meeting kita adalah 45 menit dari sekarang. Di kafe kantor. Azam membuang nafasnya lelah. Baiklah, tidak apa-apa tidak bertemu dengan sang istri siang ini untuk makan, yang penting nanti malam bisa makan malam bersama. Ya udah, sekalian aja saya makan siang di sana sambil nunggu klien datang. Baik Pak. Ditemani Tama, Azam memilih makan siang di kafe kantornya yang menghadap langsung ke jalanan raya. Kafe ini dibangun oleh ayahnya sebagai relaksasi bagi klien yang datang untuk breakfast atau lunch. Suara ketukan sepatu terdengar. Azam yang sedang memainkan ponselnya lalu mengangkat wajah. Dia pikir pelayan yang datang membawa makanan, tapi ternyata Alea. Hai. Sapa Alea langsung duduk di kursi seberang Azam. Tama yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat Alea sudah duduk di depan bosnya. Azam tak bicara apa-apa. Ia masih terkejut bagaimana bisa Alea mendatanginya di sini.
Aku tadi ke kantor dan resepsionis bilang kalau kamu lagi makan siang di sini, jadi sekalian aja aku ke sini. Ucap Alea sambil tersenyum. Kita perlu bicara. Ya, kita memang perlu bicara. Tapi nggak sekarang, aku lagi nunggu klien. Netra indah Alea berkaca. Wanita cantik itu terlihat menahan tangisnya. Namun dia masih coba untuk mendengarkan diri dengan tersenyum walau terlihat kalau nafasnya sesak. Alea, panggilnya pada wanita yang mendapatkan tempat di hatinya itu. Kamu berubah asam. Aku masih sama.